puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukhalisku. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasihnya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dalam setiap tarikan nafas hidup kami mensyukuri setiap berkat Tuhan dan kasih karunia-Mu. Hari ini ya Allah, di awal bulan Juni ini, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami rindu untuk mendapatkan jamahan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber pengajaran bagi kami, sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami yang haus dan rindu akan jamahan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan diri kami saat kami boleh belajar untuk semakin lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini yang pertama dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua, dan bacaan yang kedua
dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 17. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian bacaan yang pertama, kemudian bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa berjuang untuk melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita sekarang sudah memasuki bulan Juni. Terasa makin mendalam rindu di hati terhadap orang-orang yang kita sayangi, tetapi sampai saat ini kita belum bisa menjumpai. Beberapa hari ini kita mendengar, kita membaca, bahkan kita ketahui bahwa banyak informasi yang beredar baik dari pemerintah pusat, daerah, pemerintah kota, Pemda, Bimas Kristen, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persiapan memulai kehidupan normal yang baru. Salah satunya adalah tentang pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca, setelah mendengar informasi itu? Tentu ada perasaan yang semakin menggebu-gebu saat kerinduan di hati untuk bisa bersekutu kembali di rumah Tuhan, di tempat ini, sepertinya sudah di depan mata. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saestu nyuwun kesabarannya terlebih dahulu, karena kita sedang mempertimbangkan banyak hal, sedang mempersiapkan segala kelengkapannya jikalau pada waktu yang tepat nantinya kita akan kembali beribadah di rumah Tuhan ini. Kita kembali bisa melepas kerinduan kita untuk bersekutu. Nanti kalau segala sesuatunya sudah fix sesuai dengan protokoler kesehatan yang diinformasikan oleh pihak-pihak terkait, maka gereja akan mensosialisasikan kepada
kita semua. Jika kita mengingat bahwa sudah sekian pekan lamanya kita ibadah keluarga, bukan lagi memindahkan ibadah di gereja ke rumah kita masing-masing, tetapi kita benar-benar melakukan ibadah keluarga kita masing-masing. Tentu banyak hal yang berubah, tentu banyak hal yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengambil satu contoh perbedaan yang begitu terasa adalah saat kita ingin memberikan persembahan. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak, bahwa gereja kita sudah mengupayakan berbagai cara, berbagai media yang bisa memfasilitasi untuk seluruh anggota jemaat tetap bisa memberikan persembahan. Nah, cara dan media itu tentunya berbeda-beda. Ada yang mengumpulkan di rumah masing-masing, disimpan dulu. Ada juga yang kemudian menitipkan ke pengurus kelompok atau anggota majelis kelompoknya masing-masing. Ada juga pengurus kelompok atau anggota majelis yang kemudian datang ke rumah panjenengan untuk mengumpulkan persembahan. Bahkan juga bisa melalui transfer ke rekening bank GKJ Bekasi, atau yang terbaru ini adalah sudah difasilitasi oleh gereja melalui aplikasi pembayaran online. Saya tahu bahwa minimal ada satu anggota keluarga Bapak Ibu yang memiliki salah satu aplikasi pembayaran online yang saat ini sedang marak di situasi dan kondisi saat ini. Entah itu GoPay, Dana, OVO, Link Aja, semuanya itu adalah cara media kita untuk tetap bisa memberikan persembahan. Beberapa gereja tidak hanya di GKJ Bekasi juga menyampaikan adanya ketidakstabilan berkaitan dengan jumlah persembahan yang saat ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Berbicara mengenai ketidakstabilan atau belum stabil jumlahnya jika dibandingkan anggota jemaat yang bergereja, yang beribadah di gereja. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak, jangan sampai ini mengurangi semangat dan iman kita atas berkat Tuhan yang sangat melimpah. Baik dalam kehidupan persekutuan kita ataupun kehidupan pribadi kita. Gereja kita, GKJ Bekasi, tetap berani untuk berbagi dalam program diakonia, baik untuk warga jemaatnya, ataupun warga masyarakat di sekitar warga jemaat yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tinggali saat ini. Gereja tetap optimis dan beriman bahwa berkat Tuhan senantiasa akan mencukupkan dan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Demikian pula dengan kondisi kita saat ini. Jika kita boleh jujur bersama, jika kita boleh menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mungkin penghasilan berkurang, tetapi justru pengeluaran semakin bertambah. Namun kita masih bertahan saat ini Bapak Ibu. Kita masih berjuang di tengah keterbatasan situasi dan kondisi saat ini. Dan itulah salah satu wujud kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Meskipun penghasilan berkurang, meskipun pengeluaran kita semakin bertambah saat ini, tetapi tetap ada rasa syukur. Dan itu bagian dari cara kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Jika Bapak Ibu melihat mungkin gereja-gereja lain selain GKJ Bekasi, ada yang men-share, membagikan ibadah dalam bentuk
live streaming, kemudian bertanya dan merindukan, wah kapan ya GKJ Bekasi bisa ibadah live streaming. Bapak Ibu, saat kami mensurvei gereja-gereja di Jakarta bagian timur dan Jakarta bagian barat, ada sekitar 19 gereja. Hanya ada satu gereja yang melakukan ibadah live streaming, yang lainnya seperti kita, rekaman khotbah. Tetapi jika Bapak Ibu melihat informasi ibadah di daerah lain di Jawa Tengah, mereka kebanyakan bisa melakukan ibadah live streaming. Kenapa beda dengan gereja kita? Kita harus bijak saat melihat bahwa konteks kita itu berbeda. Jabodetabek kita tahu menjadi zona merah, tetapi di gereja-gereja di Jawa Tengah mungkin zona kuning atau zona hijau. Sehingga mereka masih bisa melayani peribadahan secara live streaming dengan ada song leadernya, pengiring pujian, majelis dari pewartaan sampai akhir dengan pendetanya lengkap hadir di gereja. Tetapi kita harus bijak bersama. Karena kita diberikan hikmat dari Tuhan bahwa kita harus tahu konteks kita berbeda. Dan juga kita sudah sepakat, kita mengadakan ibadah keluarga. Memaksimalkan setiap anggota keluarga ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam ibadah kita. Dan hal ini menarik saat kita diajak untuk memahami bersama tentang ibadah kita yang sejati. Memberikan persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Mempersembahkan waktu kita, pelayanan kita, di dalam ibadah keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita berbagi tugas sang anak, sang ibu, sang ayah dengan pelayanannya. Itu adalah contoh kita memberikan persembahan yang terbaik. Itulah ibadah kita yang sejati. Juga di sisi lain, Tuhan menghendaki saat kita ingin mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka kita akan memberikan diri untuk melayani sesama kita. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing saat ibadah setiap minggunya. Nah, kita saling melayani. Siapa yang menjadi liturgos, siapa yang boleh memimpin dalam pujian, siapa yang mengedarkan untuk tempat memberikan persembahan dan yang lain-lain. Kita sudah belajar untuk mempersembahkan diri kita dengan saling melayani dalam lingkup terkecil kita, dalam situasi dan kondisi saat ini. Sungguh kita bisa mengucap syukur. Dari situ kita belajar apa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar untuk berkorban. Berkorban tentu banyak artinya. Tetapi berkorban untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dimulai dari lingkup yang terkecil. Dengan waktu yang kita punya. Dengan seluruh anggota keluarga kita. Dengan kebersamaan kita. Tentu akan semakin meluas dalam lingkup yang lebih luas lainnya. Karena kita diingatkan supaya kita juga saling membantu. Kita saling melayani. Tidak hanya di lingkup yang paling kecil tetapi bisa semakin meluas. Jikalau kita ingin ditanya, bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita, berkorban untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan bagi sesama kita. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah memiliki banyak contohnya. Bahkan mulai besok Senin, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap hari gereja kita sudah menyediakan berbagai konten yang isinya berbeda setiap hari. Hal itu bertujuan untuk saling melayani. Kita menyebutnya
Bukit Sion. Apa itu Bukit Sion? Bapak Ibu yang sudah membuka video promosinya hari Minggu kemarin pasti sudah tahu. Jadi nanti ada kesaksian umat bagaimana saudara-saudara kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam pergumulannya. Setiap hari Selasa nanti ministerium akan menyapa berkaitan dengan kehidupan kita setiap harinya. Yang ketiga, nanti ada saudara-saudara dari anggota majelis akan memimpin dalam doa syafaat kita. Dan pada hari Kamisnya, kita juga akan diajak berefleksi melalui setiap potret atau gambar. Dan hari Jumatnya kita akan mendengar kesaksian pujian juga dari jemaat kita sendiri. Dan hari Sabtunya ada podcast Bapak Ibu. Membahas tentang tatanan kehidupan normal yang baru yang akan terjadi di sekitar kita. Nah, tentu ini menjadi contoh yang baik bahwa di antara kita, persekutuan kita saat ini ingin terus berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik. Berani untuk berkorban, memberikan, mempersembahkan yang terbaik. Tidak hanya untuk Tuhan tetapi untuk saudara-saudara semua. Memberikan penguatan, penghiburan, bahkan bisa menjadi berkat dan saluran berkat meskipun situasi dan kondisi saat ini sangat terbatas. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan untuk memberikan diri kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Kita belajar dan berjuang bersama bahwa kita memiliki tugas dan panggilan juga untuk melayani sesama kita. Apapun yang ada dalam diri kita saat ini, mari kita pakai untuk memuliakan namanya. Dan mari kita bersama-sama peduli, kita semakin lagi mengerti bahwa Allah menghendaki supaya kita senantiasa memiliki keberanian untuk mempersembahkan yang terbaik. Jikalau itu kita sebutnya pengorbanan, maka kita berikan itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap beriman, dan tetap taat. Dan mari kita songsong untuk segala masa depan kita di hadapan Tuhan yang telah Tuhan rancang dengan sangat baik. Selamat untuk terus memberikan diri yang terbaik, mempersembahkan melalui segala sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, dengan segala kelimpahan berkat-Mu, hari ini kami belajar bersama ya Tuhan, bagaimana di tengah segala keterbatasan, situasi dan kondisi yang jauh dari keinginan kami, dari pengharapan kami saat ini, tetapi kami tetap Tuhan panggil, Tuhan utus untuk memberikan persembahan diri yang terbaik di hadapan, untuk berani berkorban, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Jadikanlah kami ya Allah senantiasa bisa memuliakan nama-Mu melalui ucapan syukur kami, melalui kekuatan iman kami, melalui pelayanan kami baik di tengah keluarga, di tengah tetangga, masyarakat, lingkungan terdekat kami, ataupun persekutuan kami, ataupun yang lebih luas lagi ya Allah. Kami percaya Tuhan memperlengkapi dan memampukan kami. Kami serahkan pula untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit, Tuhan berikan kesembuhan.
Yang bergumul dalam ekonomi dan keluarga, Tuhan memberikan pemulihan. Yang saat ini sedang bergumul dalam bidang-bidang yang lain, biarlah Tuhan senantiasa menjamah dan juga memberikan berkat yang melimpah. Bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau pulihkan dari segala situasi dan kondisi saat ini. Kami percaya bangsa kami, bangsa pilihan-Mu yang Tuhan kasihi. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita dengan sikap sempurna bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahan dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh,
Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisi, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kera tanpa andai tolan, ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Dan bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang bergeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih